oleh teman-teman dari Geek Fam. Kita, oh my god! What? Oke, Keyboy menjadi penyelamat. Ada satu Lord yang berhasil diambil dan itu akan memberikan waktu untuk Onyx. Dan sekarang coba lihat ceweknya mau pergi ke arah mana. Ceweknya masih berlindung tapi Kadera mencoba untuk bisa mengejar. Ada Swallow Pen yang udah langsung dikeluarkan. Tapi permainan BMI yang begitu baik. Oke, dan ceweknya masih bisa bertahan walaupun sesulit itu untuk membuka weakness point-nya karena mobilitas dari Kadera pun yang susah untuk dijangkau oleh cewek. Dan bahkan tadi Kadera sebenarnya udah bisa nge-finish off ke arah cewek menurutku. Tapi sayangnya nggak ada Art of Delivery lagi yang bisa up ataupun nge-power lagi movement speed-nya. Dan kalau kita ngeliat dari segi equipment-nya, ini ada sedikit ataupun banyak goal gap antar XP laner. Tapi yang harus kita tekankan adalah damage output dari Geek Fam ini datang dari 3 player. Walaupun dari Glowing One ini belum jadi di tangan dari Yves-nya, tapi udah ada efek slow yang bakal ngebantu banget kepada Nile untuk bisa menjadi sustain DPS damage kepada teman-teman dari Onyx. Oke. Lord tadi bisa didapetin sama Onyx. Dan itu memberikan waktu ya. Nafas aja, karena Lordnya pun masih bisa di defense di tengah-tengah perjalanan Lord tersebut. Apalagi masih Lord pertama dan Winter Trancheon bahkan langsung diamankan oleh Nile. Mungkin untuk bisa menahan adanya satu buah crossbow of tank. Oke, plus untuk sekarang cewek kalau emang mau 1v1 situation dengan Cloud, ini akan semakin sulit lagi. Kenapa? Ada Purify loh di dalam tubuh dari Cloud itu sendiri. Sementara sekarang pertempurannya ada Swallow Pen langsung dikeluarkan. Akankah mereka mau mengeluarkan lagi seluruh source yang dikeluarkan? Tapi Wild Charge-nya, ada Phantom Execution-nya. Dan Baloski berhasil langsung dihancurkan. Waktunya untuk Onyx comeback karena sekarang Nile langsung mundur ke area berbeda. Cewek sedikit lagi yang tersisa. Ada satu crossbow yang langsung diaktifkan. Look-nya berjuang di area tersebut. Tapi Kadera masuk dan juga mengatakan damage lewat satu Blazing Blade begitu menyakitkan. Tapi BMI-nya dan juga ada satu Thunderous. Namun sekarang Albert yang berhasil kabur. Albert memberikan kelasnya, menunjukkan kelasnya dan Nael berjuang dengan pergerakan dari Luke, tapi Luke-nya langsung dikeroyok habis-habisan. Salsa ada di bagian belakang dan sekarang Geek Fam dalam kesulitan. Wow! Ini dia satu buah team fight yang memang dinantikan oleh Onyx. Mereka sustain dengan adanya Cloud Altar dan satu buah efek Town dan juga knock up dari Boots yang akhirnya men-trigger Purify dari Kadera. Sebenarnya turning point-nya itu berawal dari dengan Wild Charge yang kena ke arah dua player. Nile dan juga ke arah Luke tadi kena ke arah dua player tersebut. Dan kebetulan Phantom Execution yang sangat-sangat on point dikeluarkan oleh Albert. Ngebuat adanya damage massive yang di-input kepada teman-teman dari Geek Fam membuat akhirnya goal gap pun hanya berkurang ataupun sekarang tinggal bersisa dengan 1000 aja. Namun ada satu hal yang mungkin tadi kita tidak notice. Ingat di saat team fight terjadi, Kadera itu posisinya jauh banget dari arah bottom lane. Dia sebenarnya ingin melakukan follow up, tapi sayangnya Boots itu stay di arah mid lane yang membuat dia pun gak bisa keluar dari persembunyian dengan cukup gegabah. Ya itu Purify-nya ke-trigger juga. Dan nampaknya semua pemain sudah siap untuk bisa melakukan adanya sedikit setup menuju ke arah Lord yang sudah ter-enhance. Tapi lihat bagaimana Onyx bisa memanfaatkan adanya nafas yang lebih panjang lagi dengan adanya turret-turret yang sekarang udah mulai dirontokin satu persatu. Satu persatu turret udah mulai lenyap. Udah mulai diseimbangkan Lord, tapi ada satu konsil. Siapa yang akan menjadi korban dari Baloy? Mereka harus berhati-hati. Tapi pertempuran aja. Ada sebuah pertempuran tadi yang udah mulai terpecah juga dengan satu keadaan. Mereka semua berhasil untuk mendapatkan lagi karena Lord itu. Tapi sekarang di bagian depan Albertnya berhasil langsung dihilangkan. Tidak sempat tapi cewek di tempat yang berbeda. Cewek mencoba untuk bisa mendobrak satu base turret yang ada di area top lane. Wow, Lordnya dapat. Satu base turret di area top lane dapat. Walaupun memang Albertnya harus ditumbangkan. Apakah itu menjadi pertukaran yang adil untuk Geek Fam? Enggak adil, karena kenapa dengan adanya cewek yang split push di area top lane, inhibitor Tara sudah hancur. Lihat bagaimana Lordnya ini udah berjalan melalui top lane. Yang ngebuat harusnya ini pressure dari teman-teman Onyx udah mulai makin berasa. Dan bahkan kalaupun dari Naila belum tumbuh sama sekali, cewek ini udah punya si Halberd di tangannya yang ngebuat
power dari Crossbow of Tank ini bakalan makin tajam lagi, khususnya karena Luke dan juga Niall sebagai frontliner. Lagi dan lagi, Lordnya bisa ditahan tapi Niall terjebak. Ada satu weakness point di bagian belakang tapi penalty zone-nya. Ada satu ke altar, ceweknya berhasil kabur yang tersebut dengan mengaktifkan Inspire. Tapi Luke mulai maju ke bagian depan dan shutdown pun tercipta. Keyboy berusaha untuk kabur tapi coba lihat Burst-nya sendirian. Di tengah-tengah pusat permainan dan dimiliki oleh pemain dari Kim Pam. Burst-nya berjuang seorang diri, akankah dia bertahan? Karena satu hit terakhirnya menjadi bilik dari Paloy. Yap, Cold Altar dari Suns untuk nyelamatin ceweknya nggak berhasil karena di flicker sama Luke. Dan sebuah pressure urat yang tadi hampir saja bisa menumbangkan Niall, itu tercancel dengan satu buah Breath of the Ocean. Iya, dan bahkan kalau kita untuk melihat dari segi in-game equipment-nya, untuk dari itemnya Albert itu sendiri, dia udah punya damage yang oke banget, tapi ini harus dibarengi dengan damage follow up lainnya, khususnya kita dari one-one. Karena lihat, ini nggak terlalu banyak menghilangkan itu. Waduh, penalty zone-nya connect lagi. Tertrigger sudah ke altarnya, mereka mulai maju, mereka mulai membalaskan keadaan. Ada satu pergerakan tapi rock wave yang dikeluarkan pula. Baloy masih berhasil kabur, mundur teratur semuanya. Sabar dulu. Tapi sekarang Onyx tipis-tipis sudah coba untuk menyalip nih dari segi keunggulan, objektif dan bahkan goldnya. Ya karena kalau aku ngeliat dari segi team fight-nya Onyx, sebenarnya dia tadi works banget gitu loh. Cuman sayangnya Suns ini selalu dijauhkan oleh teman-teman dari Onyx yang lainnya. Karena apa? Karena emang yang jadi sosok yang paling mengerikan itu bukan damage dari Onyx menurutku, tapi prolong team fight power yang dibawakan dengan Cult Altar dari Suns. Dan jangan lupa bahwa emblem yang dibawa oleh Suns itu Little Ignition, jadi dia juga punya sumbangan damage kepada teman-teman dari Geek Fam. Oke, Keyboy. Wih, Keyboy sakit banget loh, ini damage per second yang bisa dihasilkan oleh Kadera. Coba lihat Keyboy, deres banget SP-nya hilang. Yap, dan dipaksa untuk recall terlebih dahulu selagi mengulur waktu nantinya di mana Lord yang mungkin nanti akan di-evolve juga akan segera muncul. Tapi untuk kali ini Onyx, mereka dalam keadaan yang harus melakukan defensif dan masih menjadi pertanyaan besar. Siapa yang bisa numbangin Niall-nya, sang pemegang Retribution? Iya, karena kalau kita ngeliat untuk dari segi DPS, untuk sekarang ya damage output yang bisa konstan memberikan damage terus menerus, mau di heal mau enggak, itu cuma ada di tangan cewek dan Suns menurutku. Yap, itu dia rock wave-nya dikeluarkan Baloy akan langsung saja. Mereka all in karena ada satu rock wave-nya gagal. Pertempuran yang terjadi, ada dua orang tadi mencoba untuk bisa mengejar langsung. Karena Baloy di bagian belakang, tapi Albertnya terjebak lagi kah? Albert masih berhasil kabur. Ada Niall yang mencoba untuk mengikuti. Coba lihat Luke ya, mulai memberikan damage tambahan pula Albert. Cyclone Eye akankah bisa menyelamatkan dirinya, dan sejauh ini masih berhasil pergi. Yap, dan itu adalah power of adanya build hybrid ya. Membuat dirinya lebih sustain lagi dengan durability yang dimiliki. Cuman dengan team fight yang berjalan tadi ya, secara tidak sadar untuk di arah bottom lane itu langsung dipush oleh minion. Yang ngebuat akhirnya sekarang untuk dari kondisi turret, menurutku ini cukup seimbang dengan sama-sama kehilangan satu inhibitor turret. Apakah ada yang bisa ngambil nge-lane jauh? Karena kalau kita ngeliat dari Geek Fam, sebenarnya ada, yaitu dari Baleskia sendiri dengan main hide and seek ataupun petak umpet. Cuma kalau kita lihat dari Onyx untuk permainan jauh, menurutku ya untuk sekarang Onyx draftnya ini benar-benar full banget karena team fight power, apalagi dengan ada Suns dan juga Keyboy. Ini Baloy ngambil resiko ya. Kita tahu lah regen SP dan hewan pasif yang dimiliki oleh Baloy tinggi. Tapi Baloy nggak mau pulang. Baloy akan memanfaatkan itu loh. Makanya dia akan tetap stay di situ. Dan bahkan kalau ngelihat dari segi draft Onyx yang team fight banget, tadi nggak nutup kemungkinan ceweknya dapetin best turret. Tapi sekarang tertrigger sudah ada satu kill altar, berarti pertempuran di area Lordnya tidak akan ada kill altar kembali. Look-nya langsung pasang badan, masih ada 16.000 SP di dalam tubuh dari Lord tersebut. Tapi Burst-nya berhasil langsung dihilangkan. Mereka kekurangan kuantitas player, mereka ternyata lebih memilih untuk bisa melakukan sebuah team fight. Dan Luke-nya mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Yap, dan Lord pun bisa diamankan oleh Geek Fam. Tanpa adanya kontes dengan adanya sebuah zoning out yang dilakukan oleh Luke. Bahkan dengan hilangnya Boonspoon ini membuat dari Onyx agak sedikit berat ya untuk bisa melakukan adanya kontes. Dan Kadera kita bisa lihat players gold by UBS Gold. Ini dua gold lanernya sama-sama menjadi satu titik tumpu damage utama ya. Iya, dan bahkan kalau kita lihat untuk dari segi goldnya ini mirip-mirip lah antara kedua belah marksman. Namun kenapa dari Geek Fam ini sangat-sangat kuat sekali untuk mempertahankan kontesnya? Menurutku sebenarnya jawabannya satu hal. Baleskia yang sering kali menggunakan power dari Rough Waves-nya bukan untuk mengeksekusi, tapi sebenarnya untuk kalau nggak nge-trigger ke altar yang ngurangin HP dari Onyx. Oke, ini dia serangan yang dilakukan oleh pemain dari Geek. Tapi ada wild charge sampai Bakwane pulang ke bagian belakang dan juga ada satu metaverse, tapi ternyata Burst-nya berhasil langsung dilakukan. Ke altar dikeluarkan. Ada satu Winter Trencher lagi tepat di tengah-tengah pemain dari Onyx itu sendiri, tapi Crossbow Tank udah langsung dikeluarkan pula dan itu pun connect ada beberapa player. Luke-nya berhasil selamat, Lord-nya tapi penalti zone. Connect dan Albert pun menghilang di area tersebut. Cewek
kebajak lagi SP-nya, tapi ternyata Odik masih bertahan, tapi masih ada satu wave minion masuk dari bagian bawah di area tengah, akankah dihancurkan dan Kadera PMI berhasil mundur. Yap, defensif dari Onyx yang memang masih sulit untuk bisa ditumbangkan oleh Geek Fam. Satu momen lagi yang diciptakan oleh Keyboy, connect kepada 2 orang dan akhirnya Nailnya nih berhasil untuk dipunish. Iya, dan entah kenapa aku melihat untuk Boots di game kali ini ya, sebenarnya bukan salah dia, tapi niat dia adalah menjadi frontliner di saat Keyboy melakukan momentum powernya. Lihat bagaimana di arah depan sana, di saat adanya kill altar yang dibuka, power momentum dari Onyx ini udah minim banget. Karena kenapa Keyboy juga udah nggak ada wild charge-nya. Yang menyisakan tinggal berarti untuk dari damager aja nih, untuk frontline tinggal Keyboy sendirian udah. Dan dia nggak bisa melakukan banyak hal, selain dari Boots yang bisa melakukan yang namanya energy eruption ataupun appraisal run gitu. Seenggaknya untuk bisa memperpanjang waktu dari tim fight tersebut. Karena tadi kita udah lihat, damage dari cewek itu udah mulai cukup untuk bisa menumbangkan Nail. Dan terbukti kan, dengan hilangnya Nail satu kali ini untuk di menit yang ke-20. Tadi Nail kan udah langsung bikin ke arah Winter ya di pertengahan game kan. Tadi Winternya ini di trigger duluan. Karena dia udah tahu weakness point-nya pecah, tapi nggak langsung crossbow of tank dari cewek. Winternya abis, baru ceweknya mengudara. Luar biasa sekali saling nge-trigger ya. Iya. Saling nge-trigger dan siapa yang terpancing ya udah deh. Tadi itu aja pola permainnya. Siapa yang kepancing coba lihat. Rockwave keluar gagal langsung di counter aja. Langsung mereka serang balik. Dan ini dia deretan itemnya. Ya kalau aku ngeliat untuk dari segi itemnya Nahel dulu ya. Ini Blade Armor ditambah lagi dengan adanya Guardian Helmet. Udah jelas banget mendapatkan ataupun memberikan defensif dan juga HP yang pas banget untuk Nahel untuk punya prolong team fight. Tapi kalau kita ngeliat untuk dari item dari masing-masing marksman, ini potensialnya udah penuh banget. Kadera sebenarnya udah bisa melakukan damage yang bisa dibilang sama lah seperti cewek. Cuman yang menjadi problem dari Kadera, dari menit ke-17 aku lihat adalah space-nya dia untuk melakukan input damage ke arah Onyx itu yang benar-benar diminimalisir dengan adanya Boots. Yap. Waduh. Karena nge-trigger Purify-nya juga. Iya. Dan cewek juga ini butuh banget momentum untuk bisa buka weakness-nya. Dan dapetin target yang optimal. Karena udah di menit ke-22. Ini item sudah mulai bergonta-ganti. Immortal pecah ganti Winter. Dan kita melihat Lord-nya masih ditarik ulur terlebih dahulu ya. Dan ini dia power dari Grok yang bisa meng-cancel. Tapi memang terlihat gold-nya nggak beda jauh. Tapi damage-nya karena Kadera dengan Cloud, damage-nya ini benar-benar konstan terus-menerus ya. Yep. Cuman yang terlihat ya, yang hilang sejauh ini dari Onyx apa? Recall-recallnya. Iya, belum ada tapi ternyata Wildcard dan juga Flicker di pada itu pun langsung trigger semua pertempuran yang tersebut. Tertinggal Nail di bagian belakang, ada 2 weakness point di dalam tubuhnya dan juga ada efek tahun yang dikeluarkan. Tapi kalau altar kali ini tertrigger pula. Tidak ada yang tumbang sejauh ini dan ini mungkin akan bisa dibalikin lagi oleh pemain dari Geek. Yap, wah Kadera bakal coba untuk dikejar tapi untungnya masih ada battle mirror image untuk mundur karena HP-nya nggak banyak lagi dan ini satu keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh Geek Fam adalah junglernya bisa megangin Lord. Ya, dan bahkan kalau kita ngeliat untuk dari segi team fight powernya, tadi Onyx 2 kali aku hitung menang team fight atau setidaknya sedikit advantage dibandingkan dengan Geek Fam dengan posisi Kadera itu lagi main lane jauh. Entah itu clear wave minion ataupun mencoba untuk main split push. Ini Little Wanderer berhasil diambil, berarti positioning pun nantinya bisa mereka ketahuin pula gitu. Iya. Ini akan mencoba untuk bisa menahan Lord ini selama-lamanya. Tapi Void Crystal-nya juga ini aware banget ya dari Aboy untuk bisa buka vision dan lagi. Barrier ini emang sangat meresahkan untuk bisa meng-cancel, mereset. Dan nampaknya akan ada sedikit inisiasi. Weh, Baloy, ada Rockwave yang sudah dikeluarkan pula. Masih gagal wild charge yang langsung connect ke arah Baloy. Tapi Baloynya masih berhasil pergi, malah Keyboy-nya yang tertinggal sendirian dan sebut dengan Immortalnya udah mulai pecah. Kalau Anta dikeluarkan pula tapi barusan penalty zone look-nya sepertinya ragu-ragu untuk dia langsung mengeluarkan ke arah yang berbeda. Tapi Phantom Execution-nya mencoba untuk bisa mengantarkan damage sekaligus pergi dari area tersebut. Satu kali puncture ini Kadera udah setengah HP hilang ya, tapi cewek yang ternyata memang masih ditugaskan untuk defense terlebih dahulu karena wave minion di arah bottom lane ini udah mulai terdorong. Ya ini efek dari Kadera tadi yang main laning jauh terus yang membuat akhirnya wave management dari Onyx itu dipaksakan banget di saat kontes Lord pun sudah dimulai. Tapi Kadera agak terlalu frontline sana. Oke, Kadera ini Kadera apabila menggunakan Cloud agresif banget, positioningnya tidak bisa ditebak.
Posisi-posisi yang cukup krusial itu yang biasa dia sering mainkan. Tapi Keyboy mencoba untuk maju dekat-dekat titik White Search mulai connect. Satu witness point terakhir tapi ternyata Amoynya berhasil untuk pergi dan juga udah mulai terbuka untuk sekarang. Ada Immortal yang pecah, damage nyambung tapi damage nyambung ke arah Luke. Dan juga di area berbeda. Coba lihat Cloudnya sendiri bagaimana Cloudnya. Kadera sendirian. Kadera langsung aja slip push dan juga berhasil untuk backdoor. Onik tertinggal di game yang pertama. Cloudera split push menjadi satu jawaban untuk Geek Fam. Berhasil untuk bisa men-secure game yang pertama. Terpancing di dalam satu buat team fight. Tapi ada kesempatan dalam kesempitan yang dimiliki oleh Cloudera. Itu yang aku bilangin tadi, emang posisinya Onyx memenangkan team fight dengan cukup baik di saat tidak ada Kadera. Tapi sebegitunya Onyx nyaman dengan team fight yang mereka raih, dengan team fight yang mereka dapatkan. Sayangnya mereka melupakan bahwa Kadera ini lakukan split push dengan sangat-sangat baik. Pertamanya awalnya di arah bottom lane, yang ngebuat akhirnya